umatnya Rasulullah juga umat paling mulia. Ini umatnya. Kita ini walaupun begini, mungkin agak nakal-nakal sedikit atau banyak, kita bersyukur kepada Allah menjadi umatnya, makhluk yang paling mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya kelak di akhirat, berkumpul bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para alim, para asatidz yang kita muliakan semuanya, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Khalil Nafis tadi sudah menyampaikan kepada kita tentang hikmah Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah Masjid Al-Muslimun yang hadir dalam acara Damai Indonesiaku siang ini, juga para kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TV One acara Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, sekarang ini kita memasuki detik-detik bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini mayoritas umat Islam di berbagai belahan dunia mengekspresikan kebahagiaan, mengekspresikan sukacita dan kesenangan. Mengapa? Karena merayakan peringatan Maulidur Rasul, kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, mengapa kita merayakan Maulid? Kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini termasuk hari-hari penting di dalam Islam. Termasuk salah satu hari di mana Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa bagi umat manusia. Dan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa dzakkirhum bi ayyamillah." Ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Lakukan peringatan, sampaikan peringatan pada mereka tentang hari-hari Allah. Apa yang dimaksud hari-hari Allah? Kata para ulama salaf dalam kitab-kitab tafsir, bi ayyamin an'amallahu alaihim fiha. Hari-hari di mana Allah memberikan kenikmatan pada hari itu kepada manusia. Pada hari ini, pada bulan ini, bulan Rabiul Awal, Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang tak terkira pada umat manusia. Apa kenikmatan itu? Kenikmatan itu adalah lahirnya baginda Rasulullah. Dan ini penting saudara. Mengapa? Dengan lahirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana baginda ini merupakan makhluk paling mulia, Nabi paling utama, makhluk Allah paling sempurna. Lalu apapun yang berkaitan dengan baginda juga selalu dijadikan yang terbaik oleh Allah. Karena Rasulullah ini, Nabi kita ini Nabi yang paling mulia, makhluk paling mulia. Apapun yang berkaitan dengan baginda selalu diberikan yang terbaik. Contohnya apa?
umatnya Rasulullah juga umat paling mulia. Ini umatnya. Kita ini walaupun begini mungkin agak nakal-nakal sedikit atau banyak, kita bersyukur kepada Allah menjadi umatnya makhluk yang paling mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya kelak di akhirat. Berkumpul bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Kemudian selain umatnya umat paling mulia, syariatnya juga syariat paling mulia, paling sempurna. Kitab sucinya kitab paling sempurna. Para sahabatnya sahabat paling sempurna. Umatnya kemudian juga keluarganya keluarga terbaik. Nasabnya nasab terbaik. Keturunannya keturunan terbaik. Bangsa yang melahirkan baginda Rasulullah SAW juga bangsa terbaik. Nah, ini pentingnya kita menggelar maulid. Kita ini mensyukuri nikmat Allah, lahirnya baginda Rasulullah SAW kepada kita. Nah, salah satu hal penting dalam kehidupan kita, dan ini memang menjadi ciri khas sifat wajib para nabi. Para nabi ini semuanya punya sifat amanah. Amanah itu artinya dipercaya. Apa amanah itu? Amanah itu artinya menyampaikan apa yang harus disampaikan, tidak menyembunyikan apa yang harus disampaikan, tidak menahan hak yang harus ditunaikan, apapun itu namanya amanah. Ini ciri khas para nabi. Karenanya baginda Nabi ini sejak kecil sudah mendapat gelar Al-Amin. Tadi Al-Mukarram Ki Khalil Nafis dalam muqaddimahnya beliau menyinggung gelar beliau Al-Amin. Apa Al-Amin? Orang yang amanah, orang yang dipercaya. Dan memang seorang pemimpin yang baik, apapun yang baik, jangankan pemimpin, orang yang baik itu orang yang juga meneladani sifat-sifat keagungan, kesempurnaan Rasulullah. Rasulullah ini diantara sifatnya adalah Al-Amin. Artinya Al-Amin itu orang yang dipercaya. Karenanya di dalam Al-Quran, di dalam ajaran agama, ajaran Islam, kita ini kalau berhubungan dengan apapun, terutama menyangkut kepentingan kita, misalnya kita berobat di dalam kitab-kitab fikih, biasanya dianjurkan mencari dokter yang amanah. Kemudian juga dalam hal apapun transaksi, kita juga mencari orang-orang yang amanah. Dan apapun juga, karena sebentar lagi ini sekarang ini bangsa kita akan memasuki masa-masa 5 tahunan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang amanah. Amin Allahumma amin. Insya Allah kalau pemimpin kita, saudara-saudara kita, siapapun yang mengatur bangsa kita ini orang yang amanah, kita akan hidup lebih sejahtera, lebih aman, lebih makmur. Kemudian juga masyarakat insya Allah akan menjadi masyarakat yang baik. Ini tujuannya kita. Mengapa? Karena ini memang sifat para nabi, para rasul. Memang diantara sifatnya adalah amanah. Karenanya beliau mendapat gelar Al-Amin. Ini barangkali yang perlu kita sampaikan.